Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Sarya Putri dengan NIM 211020046 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan membahas tentang tugas kelima ekologi tumbuhan, yaitu tentang faktor pembatas. Dengan subbab sebagai berikut. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Yang kedua, hukum toleransi Selford. Yang ketiga, faktor pembatas. Yang keempat, faktor fisik sebagai faktor pembatas. Dan yang terakhir, kisaran toleransi. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford. Apa itu hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford? Mari kita simak. Setiap organisme di dalam habitatnya selalu dipengaruhi oleh berbagai hal di sekelilingnya. Setiap faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme tersebut disebut faktor lingkungan. Lingkungan mempunyai dimensi ruang dan waktu, yang berarti kondisi lingkungan tidak mungkin seragam baik dalam arti ruang maupun waktu. Kondisi lingkungan akan berubah sejalan dengan perubahan ruang, dan akan berubah pula sejalan dengan waktu. Organisme hidup akan bereaksi terhadap variasi lingkungan ini, sehingga hubungan nyata antara lingkungan dan organisme hidup ini akan membentuk komunitas dan ekosistem tertentu, baik berdasarkan ruang maupun waktu. Ada dua hukum yang berkenaan dengan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas bagi organisme, yaitu hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford. Hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian, unsur hara ini dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Hukum toleransi Selford menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Di antara kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi dan di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang optimum. Dengan demikian, setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok yang dapat diterimanya. Di luar daerah tersebut, organisme tidak dapat bertahan hidup dan disebut daerah yang tidak toleran. Suatu organisme untuk dapat bertahan dan hidup di dalam keadaan tertentu harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dengan keadaan tertentu. Apabila keperluan mendasar ini hanya tersedia dalam jumlah yang paling minimum, maka akan bertindak sebagai faktor pembatas. Walaupun demikian, seandainya keperluan mendasar yang hanya tersedia minimum berada dalam waktu sementara, tidak dapat dianggap sebagai faktor minimum, karena pengaruhnya dari banyak bahan sangat cepat dan berubah. Meskipun hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Selford pada dasarnya benar, namun hukum ini masih terlalu kaku, sehingga kedua hukum tersebut digabungkan menjadi konsep faktor pembatas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung pada kondisi-kondisi yang tidak sederhana. Organisme di alam dikontrol tidak hanya oleh suplai materi yang minimum diperlukannya, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya yang keadaannya kritis. Faktor apapun yang kurang atau melebihi batas toleransinya mungkin akan merupakan pembatas dalam pertumbuhan dan penyebaran jenis. Di dalam hukum toleransi Selford dikatakan bahwa besar populasi dan penyebaran suatu jenis makhluk hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang melampaui batas toleransi maksimum atau minimum dan mendekati batas toleransi. Maka populasi atau makhluk hidup itu akan berada dalam keadaan tertekan atau stres, sehingga apabila melampaui batas itu, yaitu lebih rendah dari batas toleransi minimum atau lebih tinggi dari batas toleransi maksimum, maka makhluk hidup itu akan mati dan populasinya akan punah dari sistem tersebut. Untuk menyatakan derajat toleransi, sering dipakai istilah steno untuk sempit dan euri untuk luas. Cahaya, temperatur, dan air secara ekologis merupakan faktor lingkungan yang penting untuk daratan. Sedangkan cahaya, temperatur,
temperatur, dan kadar garam merupakan faktor lingkungan yang penting untuk lautan. Semua faktor fisik alami tidak hanya merupakan faktor pembatas dalam arti yang merugikan, akan tetapi juga merupakan faktor pengatur dalam arti yang menguntungkan sehingga komunitas selalu dalam keadaan keseimbangan atau homeostatis. Materi selanjutnya tentang faktor pembatas dan faktor fisik sebagai pembatas. Apa itu yang dimaksud dengan faktor pembatas? Yaitu pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai apabila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan juga menguntungkan. Apabila salah satu dari faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan yang lain, maka faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang akan menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor lingkungan yang paling tidak optimum akan menurunkan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip faktor pembatas. Liebig menemukan bahwa pertumbuhan tanaman akan terbatas karena terbatasnya unsur hara yang diperlukan dalam jumlah kecil dan ketersediaan di alam hanya sedikit. Kehadiran dan keberhasilan suatu organisme atau golongan organisme-organisme tergantung kepada keadaan kompleks. Dalam asas lingkungan holoceonotik, 1. Keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai membatasi atau faktor pembatas. 2. Bila mana suatu faktor pembatas dapat diatasi, maka akan timbul faktor pembatas lain. 3. Bila mana salah satu faktor lingkungan diubah, perubahan ini akan mempengaruhi atau merubah komponen-komponen lain. Contoh, suhu udara rumah kaca dinaikkan 10 derajat Celcius, maka udara dalam rumah kaca banyak mengandung uap air, sehingga penguapan meningkat, kadar air tanah berkurang, dan tanah menjadi kering. Keempat, lingkungan merupakan kumpulan macam-macam faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Jika satu faktor diubah, hampir semua faktor lainnya ikut berubah. Dan yang kelima atau yang terakhir, hubungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya bersifat holoceonetik, artinya tidak ada dinding pemisah antara faktor-faktor lingkungan dan dengan organisme di dalamnya. Ekosistem sebagai satu keseluruhan. Sulit untuk memisahkan satu faktor atau organisme di alam tanpa mengganggu komponen ekosistem lain. Faktor fisik sebagai faktor pembatas. A. Cahaya matahari. Intensitas cahaya bukan merupakan bagian terpenting yang membatasi pertumbuhan tumbuhan di lingkungan darat. Tetapi, penaungan oleh kanopi hutan membuat persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari di bawah kanopi tersebut menjadi sangat ketat. B. Suhu. Suhu dapat dikatakan sebagai faktor pembatas karena pengaruhnya pada proses biologis dan ketidakmampuan sebagian besar organisme untuk mengatur suhu tubuhnya secara tepat. Dan sebagian organisme tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya lebih tinggi beberapa derajat di atas atau di bawah suhu lingkungan sekitar. C. Ketersediaan sejumlah air. Air dapat dikatakan sebagai faktor pembatas ketika ada organisme yang hidup terendam di air, tetapi ada masalah keseimbangan air. Jika tekanan osmosis intraseluler organisme tersebut tidak sesuai dengan tekanan air di sekitarnya, serta faktor yang lainnya. Materi yang terakhir yaitu tentang kisaran toleransi. Apa itu kisaran toleransi? Kisaran toleransi dapat dinyatakan dalam bentuk kurva lonceng dan akan berbeda-beda untuk setiap jenis terhadap faktor lingkungan yang sama atau mempunyai kurva yang berbeda untuk satu jenis organisme terhadap faktor-faktor lingkungan yang berbeda. Misalnya, jenis A mungkin mempunyai batas kisaran yang lebih luas terhadap suatu suhu, tetapi mempunyai kisaran yang sempat terhadap kondisi tanah. Untuk memberikan gambaran terhadap kisaran toleransi ini, biasanya dipakai awalan steno atau kisaran toleransi sempit, diawali Urey atau kisaran toleransi luas. Selford menyatakan bahwa jenis yang kisaran toleransi yang luas untuk berbagai faktor lingkungan akan menyebar secara luas, dan menambahkan bahwa dalam fase reproduksi dari daur hidup tumbuhan, maka faktor-faktor lingkungan lebih membatasi, yaitu biji, telur, embrio mempunyai kisaran yang sempit jika dibandingkan dengan fase dewasanya.
Sekian penjelasan dari saya tentang faktor pembatas. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.